Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, maaf saya terlambat tadi di 0482. Ada kesalahan teknis sedikit, jadi agak molor waktunya. Sekarang kita masuk Bapak Ibu ya, kita mulai pukul 9.22. Pukul 10.22. Baik Bapak Ibu, ayo Pak, Ibu Asia, Ibu Sri, Pak Agus, ayo on cam Bu. Saya kepingin lihat wajahnya dulu. Mau kenalan kita ini. Oktavina, ayo Bu. Ibu Asia, Ibu Naziro, Ibu Naili, Ibu Mujiati. Ayo on cam Bu, biar saya lihat wajahnya. Bu Asia Nur Farida, Ibu Erni, Pak Husni, Ibu Siti Khosiatun, Pak Abdul Majid. Mana yang lain? Terima kasih sudah on cam. Ibu Salsabila, Pak Agus Solihuddin, Pak Ahmad Fakih, ini Pak Ahmad Muhammad Rafiq. Mana yang lain Bu? Ayo kita munculkan wajahnya. Ayo Bu, rame kita. Hadir, Bu. Iya, Pak Wisnu, Pak Muhammad Zumroni, Ibu Naili, mana ya? Kok pada online tapi tak kelihatan wajahnya? Iya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain saya tunggu on cam ya. Iya, Pak Asif sudah muncul. Ibu Salsabila, ayo on cam yuk. 0481, nggak enak kalau saya nggak lihat wajahnya ini. Yang banyak yang nggak, yang on cam ini hanya berapa orang ini? Kenapa gitu ya? Kalau nggak on cam berarti nggak dengar nanti. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bapak Ibu perkenalkan ya, saya membawakan literasi sosial budaya. Nama saya Irma Deliati. Sehari-hari saya dari Medan, Sumatera Utara. Sehari-hari saya bertugas di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Medan. Bapak Ibu, untuk ini Bapak Ibu besok hari ini saya membawa sesi literasi sosial budaya dan desain. Besok itu integrasi, sampai hari Jumat saya akan mendampingi Bapak Ibu untuk presentasi RTL. Jadi sepertinya berkesinambungan yang saya sampaikan hari ini, besok dan sampai hari Jumat. Tapi saya masih berharap, aduh, kenapa? Ayo Bu, di on cam ya. Aduh, duduk kok cuma dikit yang kelihatan orangnya. 6, 10, cuma 12. Sementara jumlah kita 30. Iya, yuk Bu Sni jangan ditinggalkan saya di sini Bu Sni. Bu Siti ya. Ibu Mujiat, Ibu Muji. Aduh, di mana? Uh, aduh, tadi ya saya Jawa Tengah, Jawa Tengah, 82. Assalamualaikum. Tadi ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu on cam ya. On cam dalam setiap kegiatan. Nyalakan kamera.
Iya, jadi saya kurang semangat, Pak. Pak Agus kurang semangat saya kalau kelihatan begini cuman begini. Ibu Sri, ayo tolong on cam semua yuk. Jangan beginilah. Pak Zamroni, di mana orang-orangnya ini semua? Ya, Pak yang sudah on cam ini nanti jangan ditutup kameranya ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan ditutup kameranya. Gak enak. Gimana coba Pak Muhammad Rafiq saya ngomong, yang saya ajak ngomong tak kelihatan orangnya. Ya kan? Kan kurang kurang enak komunikasinya. Sudah saya masukkan di grup itu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi wawasan literasi sosial budaya. Saya izin set up, sorry, saya dulu satu lagi belum saya tayangkan tadi, bentar ya. Nasir, apa kita kurang stabil ya? Oke, hotspot saya aja lah. Kenapa sih? Baik Bapak Ibu, saya mute. Maaf, silakan Bapak Ibu.
Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat gambar ini? Pak Agus, silakan. Pak Agus. Keanekaragaman, Bu. Iya, silakan. Lanjutnya, Pak. Oke, Pak. Itu keanekaragaman, Ibu. J. Iya. Jadi keanekaragaman, Hmm. budaya, suku. Oke. Ibu Siti Khosyiatun, makasih Pak Agus. Ibu Siti Khosyiatun, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Menurut saya mengenai gambar tersebut mengenai lambang negara Indonesia dan suku-suku yang ada di negara Indonesia. Baiklah. Udah Bu Khosyiatun? Iya. Oke, baik. Sekarang kita lihat ini. Nah, jadi kalau kita terkait dengan gambar tadi, kita bisa mengetahui betapa Indonesia itu beragam, tapi kita dituntut untuk bersatu, menjaga perdamaian, dan menjunjung moderasi beragama. Nah, kenapa ada stressing point-nya di sini, Bu Naziroh? Kenapa masuk moderasi beragama? Silakan Ibu. Yang Ibu pahami moderasi beragama apa itu, Bu Naziroh? Ya, terima kasih, Bu. Ya. Moderasi agama itu di Indonesia itu ada berbagai macam agama, yaitu ada 6 macam agama yang harus saling toleransi. Itu Bu kira-kira, Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat konteks gambar tadi sebelumnya, jadi di situ menunjukkan bahwa Indonesia itu bangsa yang beragam. Kemudian kita harus bersatu sesuai dengan sila ketiga, kita menjaga perdamaian di antara yang banyak yang berbeda itu, dan jangan lupa menjunjung moderasi beragama, menghargai perbedaan agama, menghargai amaliyah agama yang berbeda dalam satu agama. Kadang-kadang kita kan Bu satu agama, tapi kan ada sedikit perbedaan, ya, perbedaan dalam pelaksanaan sepanjang tidak melanggar fikih, kita dituntut untuk menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Itulah dalam konteks amaliyah moderasi beragama. Nah, sekarang kita ke slide ini. Nah, apa urgensinya? Apa sih pentingnya literasi sosial budaya itu? Harapannya begini Bapak Ibu, literasi sosial budaya itu menjadi hal yang urgen yang harus dimiliki masyarakat Indonesia. Kita tahu kan tadi dikatakan Indonesia itu beragam. Jadi kita harus jadi materi sosial budaya ini urgen sekali dalam konteks kita bangsa yang sangat heterogen. Nah, nilai-nilai apa yang diusung dalam konteks moderasi beragama? Pertama, memiliki komitmen kebangsaan, mengembangkan sikap toleransi, dan bersikap akomodatif dan inklusif. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan tahu yang 3 ini adalah apa? Yang 3 ini adalah kontennya literasi sosial budaya atau materi yang ada di dalam literasi sosial budaya. Ya, baik Bapak Ibu. Kita ke sini. Nah, pertanyaannya di sini apa? Literasi sosial budaya perlu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Nah, kita ini yang akan kita desain dan ini akan kita terapkan Bapak Ibu. Begini, Bapak Ibu, kan kemarin waktu hari pertama, hari Selasa, hari Senin, oleh teman-teman instruktur, Bapak Ibu sudah diberitahu bahwa kemampuan berliterasi anak-anak Indonesia itu sangat rendah. Dari 79 negara, kita berada di posisi 70-an. 73 untuk literasi membaca, numerasi kalau nggak salah saya 74 dari 79 negara. Itu disampaikan oleh Pak Zulkifli di waktu pembukaan. Nah, kemampuan berliterasi kita sangat rendah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, AKMI dengan 4 literasinya mengusung satu konsep yang akan diintegrasikan ke mapel-mapel yang sudah ada di madrasah kita. Jadi Bapak Ibu maksudnya begini, AKMI ini bukanlah kurikulum baru, AKMI ini bukanlah mata pelajaran baru, tapi AKMI ini adalah konsep pembelajaran berliterasi yang akan kita integrasikan
ke pembelajaran mapel-mapel yang ada di madrasah kita. Sehingga nanti Bapak Ibu sewaktu mendesain pembelajaran mapel-mapel yang Bapak Ibu ampuh, Bapak Ibu diharapkan mengintegrasikan keempat literasi ini ke mapel yang Bapak Ibu desain dan terapkan di kelas. Sehingga di sini dikatakan bahwa literasi sosial budaya perlu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Itu dia Bapak Ibu ya. Baik. Nah, apa itu pembelajaran literasi sosial budaya? Bapak Ibu kita lihat. Nah, kita khususkan nanti yang bercetak tebal ya Bapak Ibu ya. Literasi sosial budaya merupakan kemampuan, yaitu kita hitung ya, mengetahui, 1 mengetahui, 2 merespon, 3 merefleksi, 4 mengevaluasi, 5 mencipta pengetahuan, 6 rencana sikap, 7 rencana tindakan. Nah, yang 7 ini Bapak Ibu adalah kompetensi yang ada di literasi sosial budaya. 7 ini adalah kompetensi yang ada di Sosbud. Nah, kompetensi inilah nanti yang akan kita desain dan kita terapkan. Semacam kalau Bapak Ibu ingat, waktu kita kuliah atau sudah jadi guru, ingat Bapak Ibu, KKO, kata kerja operasional, Ibu Saul Basiro, ingat kan Bu? KKO dari Kretschwall, C1, C2, C3, sampai C6. Ingat ya Bu ya? Nah, itu dalam Kretschwall ya. Nah, KKO yang banyak itu yang ada ranah kognitif, afektif, psikomotor, itu ada kan KKO. Nah, khusus untuk AMI Bapak Ibu, ingat kita ada di ranah kognitif. Bapak Ibu ya, jangan lupa tadi di kelas sebelah, sewaktu mendesain pembelajaran, beliau memasukkan tujuan pembelajaran ranah psikomotor sama afektif. Tidak Bapak Ibu. Untuk AKMI ini kita hanya berada di ranah kognitif. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang 7 ini adalah kompetensi yang ada di literasi sosial budaya. Nanti kita waktu mendesain, kita berangkat dari kompetensi-kompetensi ini. Nah, kemudian yang terkait dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif, dan inklusif. Yang ini adalah konten atau materi dalam Sosbud. Nah, materi inilah yang akan kita belajarkan ke siswa dengan kompetensi yang ada ini. Kemudian dalam konteks apa? Lokal. Nanti kita jelaskan lagi lebih jelasnya di sini Bapak Ibu ya. Baik, oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita ya ini dia. Yo, Bapak Ibu, mari kita lihat. Ya. Coba saya minta Ibu Pak Muhammad Rafiq, Pak Rafiq. Oke, Bapak Ibu yang lain. Nah, adakah di antara Bapak Ibu yang sudah Pak Husni, madrasah Bapak sudah ikut AKMI, Pak? Sudah, Bu. Sudah ada hasilnya, Pak? Sudah diperoleh? Untuk yang tahun lalu sudah, akan tapi untuk yang tahun ini belum. Belum. Ah iya. Bapak sudah lihat rapor AKMI yang tahun lalu? Alhamdulillah sudah. Apa yang Bapak ingat hasilnya, Pak? Sedikit aja. Hasilnya dari hasil AKMI yang tahun lalu, Iya. dari murid-murid kami ada yang dalam kategori perlu pendampingan, ada Iya. yang kategori dasar, ada yang kategori cakap, Iya. dan maksimal di kategori terampil. Oke, Untuk Pak. yang kategori perlu ruang kreasi belum ada. Iya, sama Pak dengan Jadi madrasah mengenai saya. Oh begitu. Iya, iya Pak. Jadi, Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu agak sedikit heran loh, kok ada ruang kreasi, ya Pak ya, terampil ya Pak ya. Nah, jadi sedikit saya tambahkan Iya, Bapak Ibu. betul. Iya, Bapak Ibu sekalian, tahun lalu hasil AKMI-nya Bu dalam bentuk paling bawah ya Pak ya, perlu intervensi, dasar, terampil, dasar, cakap, terampil, perlu ruang kreasi. Begitu ya Pak Husni ya? Iya, betul Ya. Bu. Jadi Bapak Ibu, hasil AKMI-nya dulu, bukan dulu ya, tahun lalu, begitu Pak Bu, Bapak Ibu rekomnya, paling bawah adalah perlu intervensi, ini level paling bawah, di atasnya
level dasar, cakap, terampil, dan perlu ruang kreasi. Ada 5. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tahun ini Bapak Ibu, ya kalau perlu ruang kreasi itu yang paling tinggi Bu levelnya. Nah, tahun ini Bapak Pausni nanti jangan heran, hasil akmi kita enggak seperti itu lagi rekomnya Pak. Tapi seperti yang kita tayangkan ini. Nah, Bapak Ibu, iya seperti ini nanti Pak hasilnya. Sebenarnya tidak jauh-jauh amat bedanya Pak, tapi mungkin ada pembaruan ya Pak ya. Bapak Ibu, ayo kita baca hasil akminya. Nanti Bapak Ibu beberapa saat ke depan ya udah ada info dari Bapak Ibu dari Kemenak, beberapa waktu ke depan kita akan menerima rapot akmi. Nah, jadi nanti Pak Husni dan kawan-kawan, nanti kita akan menerima hasilnya seperti ini. CK1 sampai CK5. Ayo sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mengeprint ini, nanti tolong di garis bawah. Jadi begini. 10 ya. Pertama, CK1. Secara umum, peserta didik telah mampu menyebutkan. Telah mampu. Ya. Di sini pun nanti tertulis telah mampu ya. Telah mampu, kita lihat Bapak Ibu ya. Ayo kita amati kompetensi yang ada di tiap CK. CK ini Bu, capaian kompetensi. Jadi saya sebut CK-nya Bu ya. CK1 telah mampu menyebutkan, telah mampu menunjukkan, dan telah mampu mengidentifikasi. Telah mampu. CK2 telah mampu menjelaskan, telah mampu membedakan, dan telah mampu menemukan. CK3 telah mampu memberi contoh, telah mampu menerapkan, telah mampu mengkategorikan. CK4 telah mampu menganalisis, telah mampu mendeteksi, telah mampu mengaitkan. CK5 telah mampu menghubungkan, telah mampu memilih, dan telah mampu mencari alternatif 2 problematika. Nah, itulah hasil akmi. Jadi, Bapak Ibu, Pak Husni. Nah, jadi kita sekarang berandai-andai ya Pak Husni, kita bersimulasi. Nah, kita terima nih raport akmi siswa kita. Bapak Ibu yang lain juga ya, cuman saya sebut Pak Husni tadi karena saya berinteraksi dengan beliau. Nah, sekarang kita berandai-andai nih, madrasahnya Ibu Salsabila, madrasahnya Ibu Siti Akroma menerima hasil akmi. Nah, kita berandai Pak Husni itu guru kelas 5A. Ya Pak Ibu ya, guru kelas 5A di madrasahnya Pak Husni di Miss Al-Hoiriyah 2. Ya. Nah, begitu diterima Pak Husni di khusus sosbud ya Pak ya, kita ayo Bu, boleh dibuat coret-coretan pulpennya, pensilnya Bu ya. Sekarang kita berandai-andai di kelas Pak Husni 5A ya Bu ya. Literasi sosbudnya ya. Literasi sosbudnya kelas 5A. Jumlah kelas 5A itu 30 orang. Misalnya ya, yang ikut akmi 30 orang kelas 5A. Nah, kan kita tahu akmi itu ada 4 literasi yang dikerjakan siswa, ya. Bapak Ibu setelah mereka kerjakan akmi itu, maka hasilnya akan terekam. Nah, begitu raport akminya muncul, kita berandai-andai. 20 orang kelas 5A itu Bapak Ibu berada di CK3. 10 iya, kita berandai-andai Pak Husni, 10 orang berada di CK2. Ya, nanti seperti itu Bapak Ibu. Untuk semua literasi, nanti laporan akminya seperti Bu Salsabila. Nanti literasi membaca kelas 5A. Sekian orang di CK3, sekian orang di CK2. Nanti ada seperti itu hasilnya. Seperti yang disampaikan Pak Husni tadi ya. Dulu level Wis terdaftar. tolong Mbak. Kok dasarnya karo pirin orang ngerti kok. Wis masuk admin apa? Coba diminta Nang dino kau bunga muda ning Ini ada ayo ini kiaran ini berarti rumah ya. limang dino. siapa yang Iki Bu Nanti to iki. tolong di-mute-kan. Sing ning kelas 6 iki kan Bu Nanti. Pak Dwi. Siapa Bu Nanti ini? kameranya tak. Pak Muhammad Rafiq, tolong di-mute-kan Pak. Iya. Di-mute-kan Pak mikrofonnya. Mic-nya di-mute-kan Pak Rafiq. Iya. Nah, jadi kita sekarang bersimulasi Bapak Ibu. Kelas 5A, siswanya Pak Husni, ya ada 30 orang. Ya Bu ya. Nah, yang 30 orang ini Bu, 20 orang, kita boleh ditulis Bapak Ibu ya, boleh ditulis 20 orang berada
hasil AKMI-nya dinyatakan berada di CK3. 10 orang hasil AKMI-nya dinyatakan berada di CK2. Nah, apa artinya ini? Bagaimana kita membacanya? Jadi membacanya begini Bapak Ibu. Yang 20 orang itu Bu, yang berada di CK3, berarti yang 20 orang itu Bu, telah mampu memberi contoh, telah mampu menerapkan, dan telah mampu mengkategorikan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu akan mendesain pembelajaran di kelas 5 itu, akan mendesain pembelajaran yang literasi sosial budaya menggunakan indikator kompetensi yang ada di CK4 Bapak Ibu, setingkat di atas hasil AKMI-nya. Saya ulang Bapak Ibu ya. Siswa Pak Husni 30 orang ya. Setelah mengerjakan AKMI literasi sosbud, laporannya adalah 20 orang berada di CK3. 10 orang berada di CK2. Nah, apa tindak lanjut? Sesuai dengan kegiatan kita di sini kan Bapak Ibu, tindak lanjut hasil AKMI. Kalau gitu, apa tindak lanjut hasil AKMI yang akan kita buat? Kita akan mendesain pembelajaran berliterasi sosial budaya. Kita akan mendesain pembelajaran yang berliterasi sosial budaya, membaca, sains, dan numerasi. Nah, sekarang kita sosbud. Nah, mendesainnya bagaimana? Sama Bapak Ibu, seperti kita mendesain pembelajaran kita biasa, RPP kita. Kita akan menggunakan kompetensi, indikator. Mana indikatornya? Bapak Ibu menggunakan setingkat di atas hasil AKMI-nya Pak Husni. Yang 20 orang itu Pak, Bapak mendesain hasil AKMI-nya, tindak lanjutnya menggunakan kata kerja menganalisis, mengaitkan, dan mendeteksi. Iya, gitu Pak. Nah, mungkin Pak Husni nanya, Bu, boleh saya mendesain menggunakan kata kerja atau KKO atau kompetensi CK5? Boleh Pak Husni. Setingkat boleh, yang tak boleh Bapak turun ke belakang, mundur. Nggak boleh. Bapak harus kan ada tanda panah ini Pak, menuju. Nah, boleh Bapak Ibu menggunakan kompetensi di CK5. Boleh menghubungkan, memilih, dan mencari alternatif. Boleh. Nah, kemudian bagaimana siswa Pak Husni yang 10 orang yang berada di CK2? Ini dia. Nah, siswa yang berada di CK2, Bapak desain pembelajarannya menggunakan kompetensi CK3, Pak. Setingkat di atasnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, bentar ya Bapak Ibu, maaf. Aduh. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Tanya, Bu. Silakan. Bu Irma Iya. Silakan. mau tanya. Iya, silakan, Bu. Tadi untuk anak yang sudah tercapai itu didesain ke CK4 atau ke CK5. Dua nanti ke CK3. Kemudian kalau kita ada kendala anak berkebutuhan khusus, bagaimana Ibu solusinya? Terima kasih. Maaf Bu, masih ke mute. Iya. Nah, kalau untuk berkebutuhan khusus Bapak Ibu nggak ada rekomnya dari sini Bapak Ibu. Ya, dari AKMI ya. Mungkin nanti kita pelajari kembali ya Bu, apa ya, untuk yang berkebutuhan khusus. Saya mohon maaf saya belum sampai ke situ materinya ya Pak ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut.
Ada lagi yang lain Bapak Ibu masih di CK? Nggih, Iya. nggih. Silakan Bapak Ibu, karena gini, pengalaman saya di kelas-kelas sebelumnya, kalau saya tanya, bikin refleksi, bagian mana yang belum ngerti? Semua di CK, rata-rata di CK. Boleh ditanya sekarang tuh, Pak? Di CK ini? Oke, tidak ada. Lanjut kita ya. Mudah-mudahan paham. Jadi Bapak Ibu ingat, bentar lagi kita menerima raport AKMI ya Pak Usni dan kawan-kawan. Lihat CK-nya. Nanti akan dilihat. Nanti dilihat nama-namanya pun akan ketahuan tuh nanti. Siapa yang berada di CK ini, CK ini. Jadi tadi kita bikin generalnya aja. Jadi kalau sudah 20 orang berada di CK 3, berarti kita mendesain pembelajarannya setingkat di atasnya. Kata kerja yang digunakan, kata yang setingkat di atasnya. Gitu ya Bapak Ibu ya, memahaminya. Baik, kita sekarang kemari. Nah, ini bagaimana membacanya. Ini dia. Oke. Kita lihat penguatan dan peningkat. Oh, sebentar. Saya ke sini dulu. Nah, saya ke sini dulu. Oh. Iya, ini dulu yang saya lihat Pak ya. Nah, ini dulu. Semua nanti dari sini, Bu. Ini yang paling utama. Yuk. Kalau kita amati Bapak Ibu ya, kalau kita amati, coba kita betul-betul amati. CK1 sampai CK5 itu Bu bergradasi. Ya, bergradasi. Artinya CK1 ini level yang paling bawah. CK5 ini, jadi kalau ada siswa kita yang berada di level CK1, Bapak Ibu, itu berarti kemampuan kognitifnya bawah, rendah. Masih rendah. Tapi kalau ada siswa kita berada di CK5, itu kemampuan kognitifnya sangat tinggi. Pak Usni, kalau istilah dulu kita Pak, perlu ruang kreasi. Itu di CK5 Pak. Yang paling tinggi levelnya. Malah di tempat saya Pak, waktu hasil AKMI 2022, nggak ada Pak perlu ruang kreasi. Paling tinggi terampil. Nah, nggak ada Pak. Sama dengan sekolah Pak Usni. Saya juga nggak ada. Oke. Nah, jadi ini level paling rendah. Yang normal berada di CK2, 3, 4. Baik, coba kita buktikan. Bahwa kompetensi CK1 sampai CK5 ini Bapak Ibu bergradasi naik. Nah, Ibu Naziroh, Bu Naziroh, coba Ibu Naziroh. Saya tanya ya Bu Naziroh, maaf Pak Guru. Coba kita ke CK1 Bu ya. CK1 itu kompetensinya adalah menyebutkan ya. Nah, mana lebih tinggi Bu? Level menyebutkan atau membedakan? Menyebutkan atau membedakan, mana lebih tinggi Bu levelnya? Siswa bisa menyebutkan atau siswa bisa membedakan? Lebih tinggi membedakan maksud saya Bu. Iya. Membedakan dengan memberi contoh, mana lebih tinggi? Kita lihat Ibu lihat di tayangan ini Bu. Ibu lihat di tayangan. Memberi contoh. Iya. Kita lihat mana lebih tinggi, memberi contoh atau menganalisis. Analisis. Nah, yang lebih tinggi adalah Menganalisis. Iya, menganalisiskan. Kemudian mencari alternatif lebih tinggi daripada menganalisis. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Kompetensi CK1 itu begini Bapak Ibu, bergradasi naik. CK1, CK2, CK3, CK4, CK5. Semakin tinggi. Jadi Bapak Ibu, jika ada siswa kita mampunya hasil AKMI-nya berada di CK2, memang masih normal. Ya, normal. Dia mampunya masih sampai tahap menjelaskan. Nah, dia belum mampu di sini, belum mampu di sini, belum mampu di sini. Maka kita desain CK di atasnya. Kalau siswa kita berada di CK3, berarti siswa kita itu masih mampu memberi contoh. Materi-materi akan kita sampaikan. Masih mampu menerapkan. Belum mampu dia menganalisis. Belum mampu dia mendeteksi. Nah, karena belum mampu menganalisis, maka kita desain pembelajarannya dengan menggunakan kata kerja atau kompetensi menganalisis agar dia mampu. Nah, seperti itu maksudnya membaca CK-CK ini Bapak Ibu. Nah, kita kemari. Nah, lihat Bapak Ibu ya. CK1 sampai CK5 ini jenjang MI Bapak Ibu. Lihat ini jenjang MI. Nah, konten kita apa? Konten kita adalah komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif. Inklusif ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan jumlah persoalan? Nah, artinya begini Bapak Ibu. Sewaktu Bapak Ibu mendesain pembelajaran anak yang berada di CK1, siswa yang berada di CK1, CK2, CK3,
Bapak Ibu memberi contoh satu persoalan. Tapi kalau CK1 persoalan dalam konteks lokal, CK2 persoalan dalam konteks nasional, CK3 persoalan dalam konteks global. Kemudian, kalau CK4 dan CK5, Bapak Ibu memberikan contoh 2 persoalan. Khusus CK4 persoalannya lokal, CK5 persoalan atau contohnya nasional. Maksudnya begini, Pak. Pak Agus, Pak Naziro, Pak Husni, begini. Nah, tadi kita kan berada di CK3 itu 20 orang ya Pak ya, 20 orang. Nah, bagaimana kita mendesain pembelajaran siswa yang 20 orang ini, yang di CK3, kita mendesain menggunakan indikator CK4. Kan gitu. Nah, sewaktu kita mendesain dengan indikator CK4, Bapak Ibu berilah contoh materi, contoh lokal, persoalan lokal. Nah, misalnya lokal itu apa? Di Semarang dan Jawa Tengah. Contoh-contoh yang seputaran Semarang dan Jawa Tengah. Untuk anak yang berada di CK3, Bapak Ibu beri contoh atau satu persoalan tapi konteksnya global, mendunia. Tapi satu contoh aja, Bapak Ibu, satu contoh. Kalau di CK4, 2 persoalan atau 2 contoh, tapi konteks lokal. Kalau anak sudah berada di CK5, 2 persoalan atau 2 contoh, tapi ke dalam konteks nasional. Maksudnya Bapak Ibu sewaktu mengelola pembelajaran tersebut, mendesain pembelajaran tersebut, gunakanlah contoh-contoh atau persoalan-persoalan dalam konteks sesuai ini Bapak Ibu. Lokalkah, nasionalkah, atau global? Lihat urutan CK-nya. Jadi ya begini Bapak Ibu, seurutan. Nah, seperti itu. Nanti kita didesain lebih. Nah, inilah dia. Jadi Bapak Ibu nanti, waktu Bapak Ibu mendesain pembelajaran, sisipkanlah konten, subkonten yang ada di sosbud ini Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu materinya fikih, Ibu Naziro. Materinya fikih, ya kan? Kalau Bapak Ibu Naziro materinya fikih, sewaktu Ibu menyusun tujuan pembelajaran, Ibu lihat konten yang ada di sini. Mana ya yang bisa saya sisipkan untuk fikih. Misalnya Ibu Naziro, siswa dapat menjelaskan manfaat zakat. Itu kan di fikihnya masih Ibu Naziro ya. Siswa dapat menjelaskan manfaat zakat. Udah? Nah, kita lihat konten sosial budaya yang mana yang kita bisa sisip. Nah, kita bisa sisip ini Bapak Ibu. Nah, di sini. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, Ibu Naziro tambahkan, setelah mengamati video tentang pembagian zakat, siswa dapat menjelaskan manfaat zakat untuk kepentingan masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Kan ini dia. Nah, kita titipkan pesan sosbud ini Bu Naziro. Nah, begitu juga untuk semua materi Pak So Agus. Ya, materi apapun kita sisipkan. Apabila Pak Husni di waktu tertentu ada yang tak bisa disisip sama sekali, yang manapun nggak bisa, monggo nggak apa-apa. Ya, tapi kita akan cari, kita identifikasi. Nah, misalnya nanti tentang apa? Kalau misalnya kalau dia materinya, coba Pak Husni, Bapak coba ingat materi apa Pak? Satu aja yang ada di MI. Mapel apapun jadi. Mapel apapun jadi. Mungkin mapel IPS saja Bu. Iya. Tentang karakteristik geografis Indonesia. Benar. Oke. Sewaktu Pak Husni mendesain pembelajaran dengan materi karakteristik geografis nasional, nah silakan titip materi mana yang cocok kita sisip di situ Pak. Di mana? Yo. Materi. Ayo. Subkonten yang mana bisa kita titip? Bisa di sini Pak? Mungkin komitmen kebangsaan. Iya, komitmen kebangsaan di subkonten yang mana Pak? Menghargai dan menjiwai identitas nasional. Ya, Bapak sisiplah pesan itu. Nah, seperti itu Pak. Satu lagi yang kita ambil contoh Pak Agus, ingat Pak Agus, kira-kira materi apa yang ada di Pak Husni? Nggak harus materi sosbud ya Pak, nggak harus materi IPA, IPS, PPKN ya Pak, materinya juga boleh. Mapel lain, silakan Pak Agus
Mapel apa kira-kira Pak? PKN Bu, PKN. Judulnya apa Materi. Pak? norma Bu. Norma. Oke. Oke. Sewaktu Pak Agus mendesain materi norma, iya, ayo kita sisip pesan subkonten sosbud. Yang mana bisa kita ambil Pak? Nah, Toleransi Bu. toleransi. Oke. Subkonten yang mana Pak? Mungkin di sini Pak, norma hukum tidak menghalalkan segala cara. Bisa ya Pak ya? Bisa Bu, J. Iya. Tidak dengan segala cara. Nah, seperti itu maksudnya ya Bapak Ibu, ada sisipan materi. Oke, kita lihat. Inilah dia konten yang konteksnya. Nah, konteksnya materi nanti contoh-contoh yang kita berikan Pak Agus, ada contoh lokal, nasional, global, atau persoalan yang mau kita tawarkan ke siswa, ada yang sifatnya lokal, nasional, global. Kita tentukan yang mana? Saya pakai nasional, lokal, atau global. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu mendesain berada di CK 3, Bapak Ibu memberi contohnya global. Kalau Bapak Ibu mendesain berada di CK 4, Bapak Ibu mendesainnya lokal. Apa konteksnya? Materi yang Bapak beri contoh itu contoh lokal. Kalau Bapak Ibu mendesain pembelajarannya berada di CK 2, Bapak Ibu memberikan contoh-contoh yang sifatnya nasional. Nah, ini alurnya kita ikuti ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, sekarang kita ke ini dia. Nggak bisa kita sempat, nah, kita nggak bisa ke breakout room. Nah, Bapak Ibu, saya waktu kita 10.30. Bentar ya. Saya ambil tadi di mana letaknya? Nah, sebentar. Bapak Ibu. Oh, saya stop share dulu ya. Nah, mana tadi? Bentar ya Bapak Ibu, saya membuat refleksi dulu. Iya, dia. Selesai di sini bentar ya Bu ya. Oke. Waalaikumsalam. Ya Bu. Bentar ya. Oke. Kita masuk ke room. Oke. Bapak Ibu coba Bapak Ibu buka link yang saya kirim di chat room. Bapak Ibu buka link yang saya kirim di chat room. Iya, silakan Bapak Ibu dijawab. Nah, sudah Bapak Ibu sudah bisa lihat? Ada? Sudah bisa lihat ya cara menjawabnya? Yang pertama, klik tanda tambah di bawah pertanyaan Bapak Ibu. Klik tanda tambah. Kemudian ada tertulis subjek. Ya, ada tertulis subjek. Subjek itu Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu. Nama. Kemudian ketikkan di bawahnya itu jawabannya. Setelah itu ada sudut kanan atas warna merah, klik publikasikan. Silakan Bapak Ibu.
Bagian mana yang belum dikuasai? Pak Rofik ke pertanyaan nomor 2 dulu, Pak Rofik. Langsung Bapak Ibu ke nomor 2. Membedakan Ibu Khosiatun, membedakan dalam hal CK. Menghafal hasil akademik terbaru. Ya. Bapak Ibu Guru Madrasah Hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Mubati Setia dalam kesempatan ini akan menjelaskan video ilustrasi dan skenario pembelajaran literasi sains pada capaian kompetensi 3 dengan tema populasi pada materi keanekaragaman makhluk hidup dengan konten sistem kehidupan dan Bapak Ibu coba yang mic-nya apa tolong di-mute-kan Bapak Ibu ya. Iya. Nah, sekaligus saja saya jawab ya Bu Khosiatun. Ya. yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Coba di Bapak Ibu yang hidup mic-nya tolong dimatikan dulu mic-nya ya Bu. Nah, Ibu Khosiatun bagian mana mengenai membedakan dalam hal CK. Bu Khosiatun, jadi begini untuk membaca CK ya, membedakan CK. CK itu adalah kita pelajari pertama adalah kita membaca hasil AKMI dulu atau rapot AKMI-nya. Jadi rapot AKMI itu nanti akan terlihat siswa kita itu di masing-masing literasi berada di CK berapa. Ya, siswa kita itu berada di CK berapa untuk masing-masing literasi. Nanti akan ada di situ Bapak Ibu ya, Mbak Ibu Khosiatun ya. Nah, jadi belum bisa saya mengenai membedakan dalam hal CK. Jadi setiap CK itu Bapak Ibu Khosiatun, setiap CK itu berisi kompetensi yang berbeda. Ya, jadi setiap CK itu berisi kompetensi yang berbeda yang menunjukkan ya, yang menunjukkan adanya gradasi. Gradasi artinya semakin meningkat. CK1 itu adalah level yang paling rendah Ibu Khosiatun, CK5, CK adalah kompetensi yang paling tinggi. Nah, jadi perbedaan setiap CK di situ adalah dari segi kompetensinya. Semakin tinggi CK-nya, semakin tinggi level kompetensinya. Sehingga kalau ada siswa yang hasil raport AKMI-nya berada di CK5, berarti si siswa kita itu sudah level yang paling tinggi kemampuan kognitifnya. Jika anak Bu Khosiatun siswanya berada di CK1, berarti siswa yang berada di CK1 itu level kognitifnya paling rendah. Itu cara membedakannya Bu ya. Kemudian, tolong Bu diperhatikan mute mikrofonnya jangan dinyalakan ya.
Kemudian Pak Husni menghafal hasil AKMI. Nggak usah dihafal Pak ya. Kita baca aja nanti hasil rapotnya. Mengaitkan pembelajaran dengan CK. Nah, bagus pertanyaan Pak Bu Suaul, Ibu Suaul ya. Mengaitkan pembelajaran dengan CK. Jadi begini Bu Suaul ya. Pertama kita kan membaca hasil AKMI-nya dulu. CK berapa ya Bapak ya Bu Saul ya. Nah, kalau misalnya siswa Bu Saul itu berada di CK 3, maka Bu Saul mendesain pembelajarannya menggunakan kompetensi yang ada di CK 4 atau 5. Sudah. Kemudian mengaitkannya, jadi Bapak Ibu desain, Pak Ibu Saul desainlah pembelajaran Ibu, tujuan pembelajarannya, indikatornya menggunakan kompetensi yang setingkat di atas hasil AKMI-nya. Setingkat di atas hasil AKMI. Kan ingat Bapak Ibu, judul kita di sini apa? Tindak lanjut hasil AKMI. Ya, tindak lanjut hasil AKMI. Jadi kalau hasil AKMI-nya berada di CK 3, maka kita tindak lanjuti dalam bentuk mendesain pembelajaran menggunakan kompetensi CK 4 atau 5. Kenapa 4 atau 5? Karena siswanya berada di CK 3. Jika siswa Ibu Suaul berada di CK 2, siswanya 20 orang atau berapa orang, maka desainlah pembelajarannya setingkat di atas CK 2. Berarti Ibu Suaul mendesain pembelajarannya dengan menggunakan kompetensi yang ada di CK 3 dan CK 4. Seperti itu ya. Nah, begitu. Jadi materinya tetap sama Bu Suaul. Misalnya, ya Bapak Ibu yang lain tolong didengarkan juga. Misalnya kelas Bu Suaul itu kelas 5A. Literasi sosbudnya ada 20 orang di CK 3, 10 orang di CK 2. Materi Ibu adalah materi zakat. Maka ke-30 orang itu Bu Suaul sama-sama menerima materi zakat, Bu. Materinya tetap sama. Kelasnya tetap sama. Hanya yang berbeda adalah siswa yang 20 orang, Ibu desain materi zakat dengan menggunakan kompetensi di CK 4 atau 5. Siswa Ibu Suaul yang berada di CK 2, Ibu buatlah tujuan pembelajarannya menggunakan kompetensi yang ada di CK 3 atau 4, setingkat atau 2 tingkat di atasnya. Jadi Bapak Ibu, RPP Bapak Ibu tetap satu. Materinya tetap sama. Waktunya tetap sama. Hanya yang berbeda adalah capaian kompetensinya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu begitu seperti itu ya. Nah, jadi nanti di desain saya munculkan lagi. Ya. Oke. Mengaitkan hubungan antara CK, Pak Agus. Antar CK kita bukan mau menghubungkan ya Pak Agus, tapi kita memahami, bisa kita membaca hasil CK, hasil AKMI. Jadi kita bukan mengaitkan hubungan antara CK ya Pak Agus. Bapak Agus kalau hasil AKMI siswanya berada di CK 3, berarti Bapak Agus itu siswanya telah mampu menguasai, telah bisa di kompetensi CK 3. Yang tadi itu Pak Agus yang mengkategorikan, menganalisis. Nah, berarti dia mampu di situ. Nah, berarti apa yang mau Bapak Agus lakukan? Desain pembelajaran berikut dengan menggunakan CK 4 gitu. Pak Majid baru belajar kurikulum merdeka apalagi kelas 5 dan 4 literasi. Oke. Membedakan level CK. Nah, level CK ini antara satu CK 1 ke CK berikutnya itu bergradasi ya, Pak. Bergradasi artinya apa? Meningkat ya, meningkat. Kemudian lagi. Nah, Pak Rofik mengelompokkan CK yang belum Pak Rofik kita bukan mengelompokkan CK ya, Pak. CK-nya sudah ada tertuang dalam hasil AKMI. Kita tidak kelompokkan lagi. Hanya saja siswa yang berada di CK yang sama, berada di kelas yang sama, itu tujuan pembelajarannya berbeda dengan siswa acara biasa. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Bentar ya Pak ya. Saya lihat dengan
Ya, jadi tadi seperti itu, nanti kita lanjutkan di desain pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi rata-rata di CK. Sekali lagi Bapak Ibu, saya titipkan pesan Agni ke kita semua di ruangan ini. Ya Bapak Ibu, kebetulan Pak Agus, saya mendampingi Bapak Ibu itu 6 JP, Pak. Agak banyak dengan saya. Hari ini saya di Sosbud 2 JP. Besok saya di literasi integrasi. Kita akan menggabungkan. Dan itulah nanti yang akan menjadi cikal bakal RTL. Bapak Ibu, jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu di kelas 0481, kita betul-betul serius, karena nanti dengan saya juga penilaian RTL Bapak Ibu nanti saya, insya Allah saya sendiri. Karena saya membawa materi, kan sudah saya kirim kemarin di grup kita ya Bapak Ibu, jadwal 0481, ya, hari ini saya 2 JP Sosbud, besok saya 2 JP literasi integrasi. Bapak Ibu, saya berharap, ya Bapak Ibu berharap dengan sangat agar efektif kegiatan kita ini, besok Bapak Ibu sudah siap laptop masing-masing. Kalau masih misalnya maaf sedang tidak ada atau bagaimana, Bapak Ibu boleh pakai laptop madrasah dulu. Kalau kurang terampil menguasainya, tolong ada pendamping di kiri kanan Bapak Ibu. Karena kalau tidak kita presentasikan, nanti kita RTL kita tidak mantap, kata orang Medan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan setelah ini kita akan mendesain materi. Saya minta izin sama Pak apa dulu ya, sama Pak Hasan sebentar, karena waktunya tadi banyak. Bentar ya, saya mau minta Pak Hasan, Assalamualaikum. Saya minta izin ke Pak Hasan dulu tambah waktu. Pak Hasan, nanti seharusnya saya selesai pukul 11.00 di 0481. Bolehkah saya tambah 30 menit, Pak? (11.30 sampai 12.30). Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kita selesainya harusnya tadi 10.30 di 35. Tadi banyak kali kendala. Banyak kendala tadi Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk CK, Bapak Ibu ya, untuk CK itu kita pahami dulu CK itu adalah hasil raport. Nah, jadi gitu ya, hasil raport. Nanti Bapak Ibu lihat raport siswa kita. Cara membacanya adalah, jika siswa berada di CK3, berarti siswa tersebut telah mampu menguasai kompetensi yang ada di CK3. Kalau siswa itu dikatakan berada di CK2, berarti siswa tersebut telah mampu menguasai CK2. Nah, artinya apa? Berarti kita disuruh apa? Menindaklanjutinya. Tindak lanjutnya apa? Sesuai dengan kegiatan kita di sini Bapak Ibu. Tindak lanjut hasil Agni. Berarti kita membuat tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya itu apa Bu Irma? Tindak lanjutnya adalah kita mendesain pembelajaran. Ya, kita mendesain pembelajaran. Baiklah, Bapak Ibu saya kira selesai untuk wawasan, kita masuk desain. Kita langsung aja ke desain ya Pak Agus ya. Saya tutup ini.